Ada seorang kaya bernama Tono. Orang kaya ini ketemu dengan seorang pengemis yang miskin, namanya adalah Tini, itu istrinya, dengan Tony namanya. Semoga nggak ada yang namanya Tony di sini ya. Bertemu dengan Tony. Terus kemudian Tony ini mengiba kepada Tono. Bapak, saya sudah tidak makan 3 hari. Saya minta makanan. Saya minta makanan dan belas kasih daripadamu. Terus kemudian Tono berkata kepada Tony pengemis ini, apakah Anda itu suka rokok? Kalau suka saya kasih rokok. Terus kemudian pengemis ini mengatakan, tidak, saya meminta makanan, saya bukan perokok. Terus kemudian Tono tidak puas. Apakah kamu pemabuk? Saya kasih minuman keras kalau mau. Terus kemudian pengemis bernama Tony itu berkata, tidak, saya bukan pemabuk, yang saya minta butuhkan adalah makanan. Tidak puas lagi si Tono bertanya untuk ketiga kalinya, apakah kamu mau berjudi? Kalau mau saya modali, saya kasih uang. Terus kemudian pengemis mengatakan, tidak, yang saya inginkan adalah makanan. Saya lapar, saya butuh makanan. Kemudian Tono mengatakan, ya sudah, kalau begitu mari datang ke rumah saya ajak ke rumah saya. Pengemis senang sekali, dia berharap akan dikasih makanan di rumah Tono. Sampai di rumah kemudian Tono memanggil istrinya. Istrinya mulai kalut, bingung kenapa suaminya membawa pengemis ke rumah. Apakah dia mau ngasih makan tiap hari pengemis ini? Terus kemudian istrinya, siapa istrinya tadi? Tini bertanya, kenapa Tono kamu membawa pengemis ke rumah? Terus kemudian Tono mengatakan, lihat ini, orang yang tidak suka rokok, orang yang tidak suka minum, orang yang tidak suka judi menjadi seperti ini. Terus kemudian Tini murka dan marah, dasar kamu pemabuk, penjudi dan perokok. Semoga suami-suami tidak terinspirasi dengan cerita ini gitu ya. Dengan cerita ini saya ingin hanya membandingkan dengan kisah dari Injil Lukas yang dikisahkan oleh Yesus. Kita mungkin membenci Tono yang berbuat kasar. Kalau kita lihat dalam kisah Injil tadi, seorang yang kaya tidak melakukan tindakan yang kasar. Dia hanya membiarkan orang yang kemudian kelaparan, bahkan mengambil remah-remah makanan yang jatuh dari meja. Tetapi kenapa orang kaya dalam Injil tadi dipersalahkan? Apa kesalahannya? Ada 3 hal kesalahan yang kemudian bisa kita lihat bersama. Kenapa orang kaya tadi bersalah? Mengapa orang kaya tadi kemudian tidak mendapatkan tempat di surga? Saya singkat KAK supaya mudah. Kak gitu ya, Kak siapa? KAK. K yang pertama adalah soal keadilan. Betapa tidak berdayanya orang miskin karena hukum negara seringkali berpihak kepada mereka yang kaya. Keadilan hanya berlaku hanya untuk orang yang kaya dan berkuasa, sehingga mereka yang miskin yang kemudian terjerat pengadilan atau ketidakadilan tidak bisa berbuat apa-apa. Cenderung seringkali dipersalahkan dan sebagainya karena tidak kuat untuk membayar pengacara. Mungkin ada banyak kisah bagaimana orang yang kemudian terjerat atau dipenjara karena ketidakadilan. Mungkin pernah mendengar seorang pedagang cobek digerebek dan kemudian dimasukkan penjara karena dituduh mengeksploitasi anak-anak. Padahal anak-anak ini anak dari saudaranya yang ingin membantu keluarga dengan berjualan cobek. Atau kemudian ada seorang pemulung yang ditangkap dan dipenjara 6 bulan karena kedapatan dia membawa 1 linting ganja dan sebagainya. Atau banyak sekali ketidakadilan, entah salah tangkap atau kemudian dengan sengaja menggantikan orang lain yang bersalah kemudian dipenjara dan sebagainya. Keadilan yang kemudian mau ditunjukkan kepada kita semua. Bagaimana, apakah kita sudah bersikap adil dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan pada mereka yang kecil?
atau cenderung kemudian menyingkirkan mereka. K yang pertama. Kemudian A yang kedua. Andalkan Tuhan dalam hidup. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lazarus berada di surga bukan karena dia miskin, tetapi karena dia selalu mengandalkan Allah dalam hidupnya. Sedangkan orang kaya, ia sengsara di neraka bukan karena ia kaya, tetapi karena dia mengandalkan diri dan kekayaan selama masa hidupnya. Dia merasa dapat hidup tanpa Allah, sehingga tidak ada lagi kepekaan dalam dirinya untuk berbagi dengan orang lain. Sampai Nabi Amos kemudian membuat sabda celaka, celakalah kamu yang kemudian hidupnya habis waktu untuk berfoya-foya, santai, kemudian hanya makan-makan saja, tidak bisa melihat orang sekitarnya yang mengalami kemiskinan. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading, duduk berjuntai di ranjang, memakan anak-anak lembu yang tambun, bernyanyi-nyanyi, mendengarkan gambus dan sebagainya, minum anggur dan sebagainya, tanpa peduli dengan situasi di sekitarnya. Ini yang kemudian mau disoroti. Tanpa sadar, kita pun mungkin berlaku seperti orang kaya itu. Kekayaan dan kemapanan membuat kita tidak peka terhadap orang lain dan tidak lagi mengandalkan Allah. Kecanggihan zaman ini makin mengikis ketergantungan manusia pada Allah. Banyak orang terseret dan melupakan penciptanya. Di zaman kita ini ada banyak Lazarus, ada banyak orang yang miskin yang selalu menunggu di depan pintu gerbang kita. Ada jutaan Lazarus yang ditolak, dipinggirkan dan mati kelaparan. Injil mengajak kita untuk belajar dari pengalaman orang kaya yang tidak peduli masa hidupnya. Kita diajak untuk berbagi, untuk memberikan hati dan sebagian harta kita kepada sesama. Bukan berapa banyak yang kita bagikan, melainkan seberapa besar kita rela untuk peduli, bersimpati, berempati kepada sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Kita dipanggil untuk mengulurkan tangan bagi sesama, bagi Lazarus di sekitar kita. Maka yang kedua kita diingatkan, andalkan Tuhan dalam hidup. K yang ketiga. Yang pertama tadi keadilan, yang kedua andalkan Tuhan dalam hidup, yang ketiga adalah kebaikan. Kita dapat menyebut diri sebagai orang baik hanya dengan kita tidak dapat menyebut diri sebagai orang baik hanya dengan menghindari perbuatan-perbuatan jahat atau cari aman. Orang kaya tadi dalam Injil Lukas cari aman, ya dia tidak salah, ya dia tidak kemudian melakukan tindakan jahat kepada yang miskin, kepada Lazarus, tetapi kadangkala kemudian kita mengambil cara aman, padahal kita mampu untuk menyelesaikan dan memberi solusi. Kita ditantang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kristus sendiri pernah berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kita diminta untuk keluar dari diri kita dan berbuat sesuatu untuk orang lain. Kita berusaha memaafkan supaya kita pun bisa menerima untuk dimaafkan. Kita berbuat untuk memahami yang lain, mengerti yang lain, supaya kita juga dimengerti dan dipahami. Kita mencintai orang lain supaya kita pun bisa dicintai. Maka kita diajak untuk berlomba melakukan kebaikan. Orang kaya ini, ada orang yang sakit di depan matanya, tentunya sangat ringan kalau dia hanya kemudian membawa dokter karena sakit boroknya. Kalau dia melihat orang yang kelaparan di pintu gerbangnya, tentunya sangat mudah sekali untuk kemudian memberikan makanan, entah sebungkus, sepiring atau 2 piring, itu sangat ringan, tetapi dia tidak melakukan. Maka penting kita diajak untuk menghidupi hidup penuh dengan kebaikan. Kalau kita selalu mengatakan, ajarilah kami bahasa cintamu Tuhan, maka kita diajak untuk menjalankan. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita belajar, mohon diajari bahasa cinta dengan berani melakukan kebaikan kepada sesama kita. Tentunya ada banyak hal yang kita bisa buat. Semoga kita selalu hidup mengingat 3 KAK tadi. Pertama soal keadilan, yang kedua andalkan Tuhan dalam hidup, dan yang ketiga soal kebaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.